Ya, tuh konsep usul fikih. Konsep usul fikih itu tujuan pembelajarannya yang pertama ada peserta didik mampu menjelaskan pengertian fikih dan usul fikih. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan tujuan dari mempelajari fikih dan usul fikih. Selanjutnya, apresiasi terlebih dahulu. Jika seseorang ingin membuat aturan dalam sebuah permainan, apa yang akan terjadi jika pedomannya itu tidak jelas? Tidak terang. Ya, ribut. Maka dari itu, supaya permainan tersebut jelas, maka harus ada pedomannya. Kemudian ini, apakah kita perlu aturan fikih dalam kehidupan sehari-hari? Perlu. Untuk apa? Sebagai panduan kita dalam beribadah. Ya, betul. Jadi fikih di sini itu untuk panduan kita dalam kehidupan sehari-hari seperti tata cara beribadah, tata cara untuk zakat, dan tata cara ibadah yang lainnya. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Sebelum memasuki materi, Ibu akan memberi motivasi terlebih dahulu. Dunia itu makin maju, masalah juga makin banyak. Lewat ilmu, kamu dipersiapkan buat jadi orang yang bisa kasih solusi. Kalian maksud nggak dari motivasi ini? Ya, maksud dari motivasi ini itu dari kemajuan zaman yang semakin banyak tantangan. Jika kalian memiliki ilmu pengetahuan, maka kalian bisa menghadapi tantangan tersebut. Ya. Selanjutnya materi mengenai fikih dan usul fikih. Pengertian dari fikih diartikan sebagai ilmu tentang hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia, perbuatan amalia, kemudian yang diperoleh dari apa? Dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian untuk usul fikih silakan masalah dibacakan. Usul fikih adalah ilmu tentang kaidah, teori, dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang ahli agama atau mujtahid untuk menetapkan suatu hukum. Ya, betul sekali. Jadi usul fikih itu seperti ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidahnya, sedangkan untuk fikihnya sendiri itu ilmu mengenai hukum-hukumnya. Kemudian ada fungsi-fungsi usul fikih. Fungsi usul fikih yang pertama itu memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum. Jadi usul fikih ini mempelajari prinsip kaidah dan metode yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum, seperti dari bersumber Al-Quran, terus juga hadis, terus juga melalui usul fikih seseorang dapat memahami bagaimana para mujtahid menafsirkan dalil-dalilnya serta menghubungkan berbagai dalil. Untuk yang kedua, itu ada menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Jadi usul fikih di sini itu menjelaskan bahwa tidak semua orang dapat menetapkan hukum Islam. Jadi seorang mujtahid itu harus memiliki sejumlah persyaratan seperti menguasai Al-Quran dan hadis, menguasai bahasa Arab, dan mengetahui ijma ataupun keputusan para ulama. Yang ketiga itu adalah memberi bekal untuk menemukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, seperti pada perkembangan zaman yang melahirkan berbagai persoalan yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis, seperti transaksi online, uang digital, dan penggunaan teknologi. Nah, usul fikih itu memberikan bekal berupa apa? Berupa metode-metode istidlal hukum seperti qiyas ataupun istisna. Yang keempat itu memiliki gambaran dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. Jadi di situ fungsi usul fikih menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Dengan memahami ajaran kaidah usul fikih, seseorang tidak mudah menafsirkan ayat Al-Quran maupun hadis secara sembarangan untuk menggunakan kepentingan pribadi maupun kelompok. Jadi usul fikih ini itu menjadi domain agar dalil digunakan sesuai konteks dan kaidah yang benar. Kita akan membahas mengenai studi kasus. Studi kasusnya itu, jadi seorang siswa itu membeli barang melalui toko online. Kemudian setelah barangnya diterima, ternyata kualitasnya itu tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Siswa tersebut itu merasa dirugikan dan bingung apakah transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Ibu akan memberi waktu kepada kalian 5 menit untuk membahas studi kasus tersebut. Jadi kalian
Di permasalahan dalam kasus tersebut terdapat unsur horor ataupun ketidakjelasan dalam transaksi jual beli online. Nah, penjual itu memberikan deskripsi barang yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang diterima pembeli. Selain itu juga transaksi jual beli juga dalam Islam harus dilandasi kerelaan kedua pihak. Jadi masalah utama kasus ini apakah akad jual beli itu tetap sah ketika terdapat unsur horor. Ya, betul. Beri tepuk tangan teman-teman. Ya, kemudian silakan untuk kasus yang kedua. Ya, untuk yang selanjutnya itu dalam studi kasus ini kajian termasuk kajian fikih atau usul fikih. Nah, menurut ya termasuk dalam kajian fikih karena membahas tentang hukum praktis mengenai transaksi jual beli. Penjual wajib bersikap jujur dan menjelaskan kondisi barang yang benar dan sesuai dengan kondisinya. Terus peran fikih dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu seorang penjual itu harusnya bersikap jujur dan menjelaskan kondisi barang dengan benar. Para usul fikihnya itu dalam menentukan hukum dari kasus ini itu menggunakan sumber hukum Islam seperti Al-Quran maupun hadis untuk menentukan hukum transaksi jual beli online. Ya, beri tepuk tangan teman-teman. Nah, jadi dari satu kasus ini tuh ada seorang siswa yang membeli barang di toko online, tetapi barang tersebut itu ternyata rusak dan dari pihak toko online itu tidak memberitahu bahwa barangnya tersebut ada cacatnya. Maka dari itu hukumnya itu kan masih dipertanyakan kan siswanya. Nah, kemudian dari hal itu tuh ada unsur horor di mana adanya ketidakpastiannya. Kemudian mari kita baca bersama-sama mengenai kesimpulan di antara. Sebelum masuk kesimpulan, kita akan review pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Lalu kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini ya. Tadi kita mempelajari apa saja? Pengertian fikih, usul fikih, kemudian fungsi-fungsi usul fikih ya. Yuk kita baca bersama-sama mengenai kesimpulannya ya. Tujuan mempelajari usul fikih yaitu membekali diri dengan kemampuan memahami bagaimana sebuah hukum Islam ditegakkan, sehingga kita tidak hanya tahu hukumnya saja, tetapi juga tahu sumber dan alasannya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Materi berikutnya itu mengenai objek-objek usul fikih. Anak-anak nanti tolong dikerjakan ya PR-nya. Halaman berapa? Halaman 89. Ya. Oke. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, silakan kemasi barang-barangnya terlebih dahulu ya. Sudah. Oke. Yuk kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.